Oke, kita lanjut dari video 1 tadi ke video 2. Ini merupakan bagian kedua dari latihan soal di mana kita sudah melakukan jurnal umum. Maka di bagian ini kita akan membuat atau memasukkannya ke dalam buku besar. Buku besar itu tidak susah, maka mari kita pelajari bersama. Nah, ini merupakan rangkuman dari jurnal umum yang sudah kita lakukan. Ada halaman 1 dan ada halaman 2. Nah, untuk singkatnya kita langsung masuk ke buku besar. Nah, kita mulai dulu dari halaman 1 jurnal umum. Transaksi pertama sudah kita buat di jurnal umum di halaman 1. Di Oktober tanggal 1 ada transaksi kas di debit dan modal di kredit. Tugas kita adalah memasukkan ke dalam buku besar. Buku besar bisa dilihat ada nama akunnya, akun kas, ada nomornya, nomor 11, kemudian tanggal, kita masukkan tanggal 1, keterangan kita kosongkan, kemudian refnya ini berasal dari halaman 1, kemudian masukkan debit atau di mana dia berada. Kebetulan kas itu di debit 18 juta. Kemudian di saldo kita masukkan 18 juta. Kemudian begitu juga dengan modal. Modal kita buat akun modal. Nomor akun kita masukkan ke kredit, jangan lupa refnya kita buat di saldo kredit. Selanjutnya transaksi kedua di halaman pertama di Oktober tanggal 4 ada beban sewa di debit dan kas di kredit. Maka kita buat akunnya di buku besar beban sewa, nomor akunnya 53, kemudian tanggal 4, refnya dari halaman 1, dan posisinya di debit, maka saldonya di debit. Kemudian untuk kas sebelum tanggal 4 kita sudah ada pemasukan kas, berarti sudah ada di debit 18 juta, kemudian di tanggal 4 ini kita ada mengeluarkan kas untuk membayar beban sewa, berarti kita masukkan Oktober 4, kemudian dari halaman pertama refnya dan posisinya ada di kredit, maka saldo awal kita tadi 18 juta di debit dikurangi 3 juta di kredit, maka posisinya 15 juta di debit. Paham ya saldo ini? Kenapa 15 juta? Karena awalnya 18 juta, kemudian ada pengurangan 3 juta, makanya tinggal 15 juta. Transaksi selanjutnya yang akan kita buatkan di buku besar adalah transaksi ketiga di halaman 1. Ada kendaraan di debit dan kas wesel bayar di kredit. Berarti kita jadikan akun ini kendaraan, kita buat nama akun kendaraan, nomornya 18, tanggal 10, posisinya di debit, dan akun kas berarti ini adalah transaksi yang ketiga terkait kas, berarti di transaksi ini kita buatkan di buku besar tanggal 10, akun kasnya, posisinya di kredit, sesuai dengan jurnal umum. Otomatis saldonya yang awalnya 15 juta di tanggal 4, karena di kredit posisinya mengurangi kas, maka saldonya tinggal 11.250.000. Kemudian wesel bayar adalah transaksi pertama ya di halaman ini, maka kita buatkan akun wesel bayar, posisinya di kredit, jadi saldonya di kredit, nomor akunnya nomor 21. Selanjutnya transaksi keempat di halaman 1 ada peralatan di debit 10.500.000, utang usaha di kredit 10.500.000. Peralatan ini merupakan transaksi pertama, sebelumnya belum ada. Jadi kita buat akun peralatan dengan nomor 16, tanggal 13, di posisinya di debit, saldonya masih pertama ya, jadi saldo 10.500.000. Kemudian ada akun utang usaha yang juga sampai tanggal 13 Oktober ini merupakan aktivitas pertama, jadi kita buatkan akun utang usaha dengan nomor 22, posisinya di kredit. Jadi saldonya masih pertama 10.500.000. Selanjutnya di Oktober 14 ada transaksi perlengkapan di debit
dan kas di kredit. Perlengkapan juga transaksi yang pertama, jadi kita buat akun perlengkapan dengan nomor 13. Nomor akun lihat di mana, biasanya ada di soal atau sudah ditentukan. Kemudian tanggal 14 Oktober, posisinya di debit karena dia transaksi pertama, jadi saldo awalnya juga belum ada, jadi saldonya di debit 2.100.000. Kemudian kas merupakan transaksi yang keempat sampai tanggal 14 Oktober. Jadi kita gabung ya, ingat buku besar itu gabungan atau ringkasannya. Jadi Oktober 2014 posisinya di kredit. Jadi saldo yang awalnya 11.250.000 karena ada pengeluaran atau posisinya di kredit 2.100.000, maka saldo sekarang tinggal 9.150.000. Kita masuk ke transaksi selanjutnya di tanggal 15 Oktober, ada asuransi dibayar di muka debit, kas di kredit. Nah, asuransi dibayar di muka sebelumnya belum ada, kita buatkan buku besar ya. Berarti kita buatkan asuransi dibayar di muka akunnya di buku besar dengan nomor akun 14, tanggal 15, posisinya sama dengan di jurnal umum 3.600.000, kemudian saldonya 3.600.000. Kemudian secara kas merupakan transaksi yang kelima. Kemudian kita masukkan dia sesuai posisinya di kredit, maka saldo yang awalnya 9.150.000 karena ada kas posisi kredit atau dikeluarkan, maka tinggal 5.550.000. Nah, ini merupakan transaksi terakhir di halaman 1, yang mana ada transaksi di tanggal 15 Oktober, ada pemasukan kas dengan kas sebesar 8.950.000 di debit dan pendapatan jasa di kredit. Pendapatan jasa sebelumnya belum ada, kita buatkan buku besar, maka kita buatkan buku besar pendapatan jasa dengan akun nomor 41, tanggal 15 Oktober, posisinya di kredit, jadi saldonya juga di kredit. Kemudian akun kas merupakan transaksi yang ke-6 kali dengan posisinya di debit. Berarti kalau posisinya di debit, awalnya di debit ditambah debit, berarti akan bertambah posisinya 5.550.000 tambah 8.950.000, berarti 14.500.000. Perhatikan ya posisinya untuk menentukan saldo. Kalau ini kredit, berarti saldo dari debit akan berkurang. Tapi kalau ini debit sesama debit, akan bertambah. Masuk ke jurnal umum di halaman kedua, transaksi tanggal 21 Oktober, ada utang usaha di debit, ada kas di kredit. Berarti utang usaha merupakan transaksi yang kedua. Jadi kita tidak perlu buatkan lagi akunnya, tapi kita sambung dari akun utang usaha sebelumnya karena sudah ada transaksi di tanggal 13 Oktober. Jadi tanggal 21 kita tambahkan di bawah 21 Oktober. Refnya dari halaman 2, posisinya di debit 2 juta, berarti yang awalnya kredit dikurangin yang di debit, berarti saldo utang usaha kita 8.500.000. Artinya apa? Status utang kita kepada kreditur itu sekarang 8.500.000. Kemudian akun kas adalah transaksi untuk kesekian kalinya di tanggal 21 Oktober. Refnya 2, kredit 2 juta, berarti ada pengurangan uang kas kita sebesar 2 juta, jadi saldonya 12.500.000. Transaksi selanjutnya ada piutang usaha di debit 14.150.000 dan pendapatan jasa di kredit 14.150.000. Nah, piutang usaha ini sebelumnya belum ada transaksi ya. Jadi kita buatkan akun piutang usaha dengan nomor 12 pada tanggal 24 Oktober. Refnya halaman 2, debit posisinya 14.150.000, maka saldonya juga karena dia masih pertama 14.150.000. Pendapatan jasa merupakan transaksi yang kedua karena tanggal 15 Oktober sebelumnya sudah ada pendapatan jasa, maka 24 Oktober juga ada, posisinya di kredit, berarti menambah kredit tambah kredit, totalnya sekarang 23.100.000. Transaksi selanjutnya di tanggal 26 Oktober ada beban kendaraan di debit sebesar 700, kemudian utang usaha di kredit 700.
Beban kendaraan merupakan transaksi pertama, jadi kita buatkan akunnya dengan nomor akun 55. Kemudian tanggal 26 posisinya di debit, jadi saldonya di debit. Kemudian akun utang usaha merupakan transaksi yang ketiga. Sebelumnya sudah ada 2 transaksi, jadi kita tinggal menambahkan di tanggal 26 Oktober. Refnya dari halaman kedua, 700.000 di kredit, berarti dia karena akun utang usaha posisinya kredit normalnya, jadi dia menambah 8.500 tambah 700 jadinya 9.200. Transaksi selanjutnya di tanggal 27 beban utilitas di debit, kas di kredit. Beban utilitas belum ada transaksi sebelumnya, kita buatkan akun beban utilitas dengan nomor 54 tanggal 27. Refnya dari halaman 2 pertama ya. Kemudian di posisinya di debit, saldonya di debit. Kemudian kas merupakan transaksi yang sudah banyak, jadi kita sambung 27 Oktober dari refnya 2. Posisinya di kredit berarti mengurangi jumlah kas yang ada, berarti saldo kita di kas sekarang 10.260. Transaksi di 27 Oktober ada beban lain-lain di debit sebesar 1.100.000 dan kas di kredit 1.100.000. Kita buat akun besarnya, akun buku besarnya. Ada akun beban lain-lain, sebelumnya belum ada, jadi kita buat dengan nomor 59. Posisinya di debit, refnya 2. Kemudian akun kas, sudah banyak ya akun kas. Posisinya di kredit, otomatis mengurangi kas kita, jadi posisi kas kita sekarang sampai tanggal 27 itu 9.160. Selanjutnya di 29 Oktober kita ada transaksi kas di debit dan piutang usaha di kredit. Piutang usaha ini merupakan transaksi yang kedua, sebelumnya sudah ada di tanggal 24 Oktober, maka kita melanjutkan di Oktober 29. Posisinya di kredit berarti mengurangi jumlah saldo dari akun piutang usaha. Kemudian akun kas ini transaksi yang tanggal 29 Oktober, posisinya di debit berarti menambah saldo kas kita. Transaksi 30 Oktober ada beban gaji di debit 4.800.000 dan kas 4.800.000 di kredit. Beban gaji transaksi pertama, jadi kita buatkan di buku besar akun baru dengan nomor 51. Refnya dari halaman 2, posisinya di debit, jadi saldo karena pertama jadinya saldo 4.800.000. Untuk kas di tanggal 30, refnya 2, posisinya di kredit, otomatis mengurangi dari jumlah saldo kas kita. Transaksi terakhir ada prive atau prive di debit 3.500.000, kemudian kas di kredit 3.500.000. Akun prive ini transaksi pertama, jadi kita buatkan dengan nomor 32, posisinya di debit, saldonya di debit. Kemudian kas ini transaksi yang kesekian kalinya, posisinya di kredit, otomatis mengurangi dari jumlah kas kita. Jadi karena transaksi ini telah berakhir, jumlah kas kita adalah 8.460.000. Inilah gunanya ada saldo. Jadi kita tahu berapa saldo dari kita pada tanggal 31 Oktober. Nah, kita telah selesai membuat buku besar, kita sudah selesai merangkum per akun-akunnya. Maka jika kita ringkas atau kita buat rangkumannya, maka ini adalah akun kas dengan posisi saldo terakhir 8.460.000. Kemudian akun piutang usaha dengan saldo akhir 6.550.000. Saldo ini akan kita masukkan nanti ke neraca saldo sebelum penyesuaian. Kemudian ada perlengkapan 2.100.000, transaksinya cuma sekali. Kemudian asuransi dibayar muka 3.600.000, peralatan 10.500.000. Kemudian ada kendaraan 23.750.000. Itu untuk aktivanya. Sementara untuk liabilitasnya ada akun wesel bayar, posisinya di kredit ya, 20 juta, kemudian utang usaha saldo akhirnya 9.200.000,
kemudian modal 18 juta, kemudian price 3.500.000. Kemudian untuk pendapatan ada 2 transaksi sebelumnya, jadi saldo akhirnya ada 23.100.000, beban gaji 4.800.000, beban sewa 3 juta, beban utilitas 2.240.000, beban kendaraan 700, beban lain-lain 1.100.000. Itu gunanya kita membuatkan dia ke dalam buku besar, kita kelompokkan dia berdasarkan akun-akunnya. Kita sudah membuatkan buku besar, kemudian langkah selanjutnya apa? Kita sudah mengetahui saldo akhir dari masing-masing akun itu berapa. Sekarang kita buat neraca saldo yang belum disesuaikan. Nah, masih ingat tadi saldo akhir dari buku besar kita untuk setiap akunnya? Itu kita pindahkan ke neraca saldo yang belum disesuaikan. Jadi kas hasil akhirnya kan tadi ada 8.460.000 posisinya di debit. Jangan salah melihat debit dan kredit ya. Jadi kas tadi posisi akhirnya adalah 8.460.000 di debit, juta usahanya 6.550.000 di debit. Kita masukkan semuanya di sini, termasuk sampai beban lain-lain 1.100.000 di debit, termasuk wesel bayar posisinya di kredit berapa. Kemudian karena neraca saldo yang belum disesuaikan, kita hitung dia berapa di saldo debit, berapa di saldo kredit. Nah, neraca saldo ini harus balance. Kalau tidak balance, berarti ada yang salah. Mudah kan ya? Setelah kita buatkan buku besar, hasil akhir dari buku besar itu berapa saldo untuk masing-masing akunnya, kita masukkan ke neraca saldo yang belum disesuaikan, kemudian kita hitung debit dan kredit harus balance. Instruksi soal selanjutnya adalah kita menentukan selisih antara pendapatan dan beban. Mengapa kita tidak membuat laporan laba rugi? Karena masih ada jurnal-jurnal yang harus kita sesuaikan, jadi kita tidak bisa membuatkannya laba rugi. Yang bisa kita buat adalah kita menentukan selisihnya. Nah, di sini yang namanya antara pendapatan dan beban, kita tentukan pendapatannya berapa, kemudian kita masukkan semua beban-bebannya. Beban sebagai pengurangi dari pendapatan. Tadi saldo akhir di buku besar pendapatan adalah 23.100.000. Kemudian total beban operasi kita masukkan semuanya, totalnya 11.840.000, selisihnya 11.260.000. Nah, begitu yang kita bahas soal kali ini. Semoga bisa memudahkan. Mudahkan ya, akuntansi itu ternyata logis dan mudah. Jadi walaupun kita dari jurusan IPA dulunya atau tidak pernah berkenalan dengan akuntansi, semoga penjelasan soal-soal kita ini bisa memudahkan dalam memahaminya. Mulai dari, jadi kita harus hafal dulu di mana letak posisi normalnya setiap akunnya, apakah di debit atau di kredit. Kemudian kita buatkan dia dalam jurnal. Kemudian setelah kita jurnal, kita buat dia dalam buku besar masing-masing akun. Kemudian kita buatkan dia laporan. Mudah kan? Akuntansi itu ternyata logis dan mudah. Oke, terima kasih untuk perhatian. Semoga bermanfaat dan memudahkan dalam memahami mata kuliah pengantar akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.